warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan implementasi model pada pembelajaran PKN di kelas rendah. Adapun anggotanya yaitu saya Dita Komalasari, Mas Indonesia Nugraha, saya Teta Rosita. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran. Yang kedua, macam-macam model pembelajaran PKN di kelas rendah. Yang ketiga, pengimplementasian model untuk pembelajaran PKN di kelas rendah. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Budi Ningsih tahun 2005 halaman 67, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk pemulihan model ini sangat dipengaruhi dari sifat dan materi yang akan diajarkannya. Pembahasan yang kedua ada model-model pembelajaran PKN di kelas rendah. Ada yang pertama, model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada peserta didiknya. Adapun langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama ada rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik, persiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan, lakukan uji coba demonstrasi, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, misalnya ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dari pelaksanaan demonstrasi. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Yakinkan bahwa semua peserta didik itu mengikuti jalannya demonstrasi. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada. Mengapa model pembelajaran demonstrasi ini cocok untuk pembelajaran di kelas rendah? Karena demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengarkan tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Demonstrasi juga dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Yang kedua ada model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung. Model pembelajaran direct instruction ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Guru pun berperan sebagai penyampaian informasi. Dalam hal ini pun guru menggunakan berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape recorder, alat peraga, dan sebagainya. Adapun 5 tahapan atau fase yang sangat penting untuk dilakukan agar pembelajaran berjalan dengan sebagaimana yang diinginkan oleh model ini. Yang pertama ada menyampaikan tujuan serta mempersiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan serta keterampilan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman serta memberikan umpan balik, memberi kesempatan untuk pelatihan lanjut serta penerapan. Mengapa model ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan? Karena menurut saya model ini dapat dilakukan dengan tatap muka sehingga siswa dan guru dapat berinteraksi di dalam kelas dan guru pun dapat melihat sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga ada model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran grup ini adalah kelompok kecil untuk menentukan dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menentukan siswa untuk memiliki kemampuan yang
baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Adapun langkah-langkah model pembelajaran group investigation adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Guru mengundang ketua-ketua kelompok untuk memberikan materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasan. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan. Guru memberikan penjelasan singkat atau klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, mengapa model pembelajaran GL ini cocok untuk pembelajaran di kelas rendah? Karena group investigation ini membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik. Hal ini mempunyai implikasi yang positif terhadap pengembangan keterampilan penemuan dan membantu tercapainya tujuan. 4. Model inquiry based learning merupakan model pembelajaran keingintahuan, tapi tidak hanya menekankan pemerolehan atau penemuan atas jawaban-jawaban peserta didik saja, melainkan lebih dari itu, melainkan mendorong peserta didik untuk melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian, dan pengembangan studi atau kajian dan analisisnya. Untuk langkah-langkahnya itu ada orientasi. Nah, pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Nah, pada tahap ini dapat memberitahukan bahwa mengenai materi yang akan diajarkan, apa tujuannya akan dicapai, serta mempersiapkan siswa untuk menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik, seperti demonstrasi unik. Dalam membuat teka-teki, siswa merasa tertantang gitu untuk mencari tahu apa saja yang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang letak harus dijawab sendiri. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Nah, pada tahapan ini, siswa dilatih untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang disaksikannya. Hipotesis belum tentu benar itu jawabannya, melainkan untuk mendorong anak-anak untuk tidak takut dalam mengemukakan pendapatnya itu sendiri. Nah, guru juga dapat membantu siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya mengarah pada hipotesis yang dibuatkan siswa tersebut. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa melakukan aktivitas pengumpulan informasi yang mereka dapat untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya dalam pembelajaran inquiry. Tahap ini merupakan suatu proses yang sangatlah penting untuk mengembangkan kemampuan interaksi siswa, karena pada tahap ini dilatih untuk menggunakan seluruh potensi suatu yang dimiliki siswanya. Selanjutnya, menguji hipotesis. Langkah ini merupakan langkah-langkah yang melatih rasionalisme siswa, di mana hipotesis yang dibuat kemudian diuji dengan membandingkannya dengan data yang ada. Lalu diunjukkan pada tahap ini juga dilatih sikap jujur dan percaya diri siswa, sehingga siswa dapat menguji hipotesis yang berdasarkan data dan faktanya. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Siswa itu menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan dari informasi tersebut. Nah, untuk alasannya kenapa sih model inquiry basic learning itu cocok untuk kelas rendah? Karena model tersebut bisa mendorong siswa untuk berpikir
inisiatif dan memecahkan masalah secara hipotesisnya. Yang kelima, model Victor and Victor. Nah, model ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya, siswa itu secara aktif harus bisa menyusun gambar-gambar yang tidak beraturan itu menjadi utuh. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu seperti ini. Guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, guru memberikan atau menunjukkan gambar yang akan kita susun dengan materi yang berkaitan. Lalu guru menunjuk atau memanggil siswa untuk menyusun gambar tersebut. Setelah gambar itu selesai, nah guru bisa menanyakan ke siswanya itu seperti alasan atau dasar pemikirannya, kok bisa sih gitu, ini gambarnya emang udah benar atau gimana gitu. Dan yang terakhir, guru menyimpulkan atas pembelajaran materi tersebut yang telah dilakukan oleh siswanya itu setelah menyusun dengan utuhnya. Untuk alasannya, kenapa sih gitu? Model Victor and Victor itu sangat cocok untuk di kelas rendah. Karena untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi yang ditangkapnya, dan siswa bakal lebih aktif juga untuk berkontribusi dalam pembelajaran tersebut. Nah, karena kan di kelas rendah itu kan pembelajarannya itu harus lebih menyenangkan dan bisa untuk bermain juga. Nah, untuk model Victor and Victor ini sangat cocok untuk di kelas rendah. Yang keenam, model pembelajaran project based learning. Nah, model ini berkaitan dengan proyek atau objek. Nah, yang itu bisa digunakan untuk sarananya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada pertanyaan mendasar, lalu mendesain produknya, menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan terakhir evaluasi pengalaman belajar. Nah, kenapa sih model ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai dan mampu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. 6. Model pembelajaran Project Based Learning atau bisa disebut juga PJPL. Nah, model pembelajaran berbasis proyek merupakan proses pembelajaran menjadikan kegiatan proyek sebagai objek studi sekaligus sarana pembelajaran. Nah, dilakukan ketika kegiatan proyek dijadikan sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya itu, pertama, pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menyusun jadwal perencanaan atau pembuatan. Guru dan peserta didik. 4. Memonitor keaktifan dan proyek perkembangan. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Nah, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Lalu yang kelima, menguji hasil. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksikan atau kesimpulan. Nah, kenapa sih model PJPL itu cocok untuk di kelas rendah? Karena model ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai dan mampu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan. Yang ketujuh, model pembelajaran problem solving. Nah, model pembelajaran ini berbasis pemecahan masalah diselenggarakan berbasis masalah di lingkungan masyarakat. Nah, siswa itu didorong untuk
mengamati, meneliti, dan mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut sehingga memperkaya pemahaman dan pengetahuan mereka. Selain bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan khusus terkait masalah yang ada, model ini juga dikembangkan untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pemecahan masalah sehari-hari. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yaitu ada merumuskan masalah, menelaah masalah, menghimpun dan mengelompokkan permasalahan, lalu yang terakhir menentukan pilihannya. Model pembelajaran multiliterasi merupakan model pembelajaran yang mengoptimalkan konsep literasi berbahasa untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap berbagai disiplin ilmu. Kemampuan literasi berbahasa akan digunakan sebagai sarana penguasaan materi pembelajaran. Kemampuan literasi tersebut meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam praktiknya, model ini diaplikasikan dalam berbagai metode pembelajaran berbahasa yang telah secara khusus dikembangkan untuk menguasai disiplin ilmu. Langkah-langkah sesuai tahapan-tahapan multiliterasi secara umum atau dalam bahasa, model dikenal dengan istilah sintak pembelajaran literasi berbasis multiliterasi integratif diferensial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan. Pada tahap ini, guru harus melibatkan siswa dalam pembelajaran melalui pembangkitan skemata atau pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, merespon. Pada tahap ini, siswa secara individu merespon seluruh tantangan belajar yang diberikan guru. Yang ketiga, elaborasi. Pada tahap ini, siswa mengkolaborasikan berbagai temuan individu dengan teman dalam kelompoknya. Yang keempat, meninjau ulang. Pada tahap ini, draft laporan kelompok ditinjau ulang kebenarannya. Proses peninjauan ulang dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap data individu, pengecekan keabsahan sumber, dan pengecekan keakuratan hasil. Yang kelima, mempresentasikan. Pada tahap ini, perwakilan kelompok memaparkan hasil kerjanya di depan kelas. Model ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam kemampuan berbahasa dengan menggunakan cara literasi. Siswa akan diminta membaca atau literasi sebelum memulai pembelajaran yang berlangsung selama 15 menit. Yang kesembilan, ada model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, menghimpun informasi, menelaah, menganalisis, mengkategorikan, dan mengintegrasikan bahan suatu pelajaran yang dijelaskan oleh guru dan mampu untuk membuat suatu kesimpulannya. Artinya, suksesnya suatu pembelajaran disebabkan adanya interaksi yang membuat siswa untuk menemukan suatu konsep maupun teori melalui contoh-contoh yang mereka jumpai di lingkungan. Sintak atau langkah kerja model discovery learning dalam proses pembelajaran penemuan mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Model pembelajaran ini menurut saya membantu dalam peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Model ini juga membantu peserta didik untuk membangkitkan motivasi gairah dalam belajar. Selanjutnya, model pembelajaran tebak kata, yaitu menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat. Melalui permainan tebak kata, selain anak menjadi tertarik untuk belajar, juga memudahkan dalam menanamkan konsep pelajaran PPKN dalam ingatan siswa. Jadi, guru mengajak siswa untuk bermain tebak kata dengan menggunakan media kartu dari kertas karton dalam mata pelajaran PPKN. Langkah-langkah model pembelajaran tebak kata. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan kelas.
Yang ketiga, seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10 kali 10 cm yang nanti dibacakan pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberikan kartu berukuran 5 kali 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca, kemudian ditempelkan di dahi atau diselipkan di telinga. Yang keempat, sementara siswa membaca kartu 10 kali 10 cm membacakan kata-kata yang tertulis di dalamnya, sementara pasangan yang mendebak apa yang dimaksud dengan kartu di dalamnya tersebut. Jawaban tepat bila sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi atau di telinga tadi. Yang kelima, apabila jawabannya, maka pasangan itu boleh duduk. Jika belum, maka digantikan dengan kata atau kartu yang lain. Model pembelajaran ini sangat cocok bagi siswa kelas rendah karena model ini dapat mengasah otak anak agar otak dapat bekerja dan melatih konsentrasi siswa dalam menjawab teka-teki yang ada. Model pembelajaran PPKN yang paling relevan untuk kelas rendah. Menurut kami, model pembelajaran yang paling relevan untuk kelas rendah adalah model pembelajaran picture and picture. Kenapa? Karena menurut kami anak-anak itu menyukai dengan yang namanya warna-warni. Dengan begitu, anak-anak akan senang melihat gambar-gambar tersebut dan akan aktif menerima materi yang akan diberikan oleh guru. Dengan begitu, seorang guru akan lebih mudah menjalankan proses belajar mengajar. Contoh, penerapan model pembelajaran picture and picture pada jaringan tema kelas 1 semester 1 yaitu kegemaranku. Gambar 1 menunjukkan sikap atau agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.